Gak sekecil itu juga kali komputer gaming terkecil. Tapi lumayan deket ukurannya. Ini dia, komputer gaming terkecil. Kalau misalnya lo ukur, ukurannya ini sebenarnya sekitar 5 liter. Komponen-komponen yang bisa dimasukin ke sini sebenarnya hampir komponen-komponen yang biasa lo masukin ke komputer gaming lo. Ini kalau misalnya kita tunjukin belakangnya, cuman satu aja yang sedikit aneh, yaitu power supply-nya. Power supply-nya itu adalah power supply yang biasa dipakai di server, yaitu power supply 1U. Tapi selain itu nggak masalah. GPU-nya, CPU-nya, motherboard-nya juga ITX biasa. Jadi yang biasa lo pakai untuk perakitannya kita bisa lihat sekarang. Oke, selamat datang kembali. Nah, sekarang kita pada build guide-nya. Nah, untuk build guide-nya kita sebenarnya fokus kepada casing-nya. Karena ini casing yang terkecil yang ada di dunia. Jadi seberapa kecil apa sih casing yang untuk gaming ya? Casing untuk gaming yang ada di dunia. Kita bisa lihat ukurannya. Ini ukurannya itu sekitar 22 kali 18. Ketebalannya itu sekitar 11 lah, kurang dikit. Pokoknya volumenya itu sekitar 5 liter. Ini paling kecil. Nah, oke. Komponen lainnya itu adalah kita tentu pakai motherboard mini ITX karena ya nggak ada option lain untuk komputer sekecil itu. Nah, yang lain coba kalau misalnya mata kamu mantep nih, pasti kelihatan sebenarnya RAM-nya ini sedikit unik. RAM yang kita pakai sekarang adalah RAM ECC. Tapi yang kita kejar sebenarnya bukan ECC-nya. Yang kita kejar adalah VLP-nya. Jadi kalau misalnya dilihat, ini sekarang ini adalah 16 GB 2566. Sebenarnya nggak terlalu cepat, tapi yang kita kejar itu adalah VLP-nya. Nah, kenapa kita kejar VLP-nya? Ada hubungannya dengan komponen lain. Ini kita masukin aja dulu. Oke. Yang komponen lainnya itu adalah, tunggu sebentar. Ini dia. Nah, kalau kamu nggak pernah lihat, ini sebenarnya kelihatannya kayak normal banget gitu. Kayak heatsink biasa. Tapi ini sebenarnya heatsink yang terbaik untuk mini ITX. Seenggaknya untuk tinggi maksimum 37 mm. Ini ada Alpenfone Black Ridge volume 2 yang tentu sudah diganti juga. Kita no stop, oke? Kita akan membeli atau memberikan yang terbaik untuk build ini. Kita udah ganti juga kepada NF A12 X15. Nah, ini dia kenapa kita pakai VLP. Karena kalau misalnya nggak VLP, kita bakalan harus maksimum pakai NF A9 X14. Lebih kecil, 9 cm, sedangkan ini 12 cm. Setelah itu komponen lain, sesuai sama boxnya, GTX 1660 Super. Tapi di sini kita juga melakukan sesuatu lagi. Kalau kamu lihat ini sebenarnya kabelnya udah dicopot. Bam! Kita udah cabut. Jadi tujuannya adalah karena itu sebenarnya rada berisik, tapi kita butuh dari panjangnya ini. Panjangnya itu dibatasin banget. Tapi yang ini cocok. Ini udah maksimum banget. Yang kita bakal ganti adalah dengan kita tambahin juga NF A12 X15 di sini. Yang ini Chromax karena ya udahlah, nambah sedikit, lupa ada Chromax. Oke. Setelah itu oh ya, power supply-nya. Untuk power supply kita nggak ada pilihan lain kecuali 1U power supply. Nah, kalau kamu lihat juga ada color scheme-nya ini sangat ini ya. Ini diganti juga dari fan biasanya ke NF A4 X20.
Jadi untuk mengganti full, diberi kesempatan terbaik untuk dia se-silent mungkin, oke? Diganti semuanya Noctua, semuanya bagus. Untuk ini dikontrol oleh langsung juga dilanjutin kepada power supply-nya. Jadinya kita nggak perlu kontrol. Itu juga untuk protect kita dari mungkin power supply-nya kalau kita kontrol sendiri mungkin kepanasan atau masalah lain. Jadi kita langsung kita konekin aja. Oke, itu dia komponen-komponennya. Untuk build guide-nya ini bakal dipercepat. Tapi tonton terus. Ini mungkin banyak ada ide-ide yang mungkin bisa dipakai.
Untuk hasil suhunya itu jadinya kita bakal tes 2 sebenarnya. Karena gue nggak suka suaranya itu berisik, gue bakal set ini suaranya statik. Jadi kecepatannya itu untuk fan keduanya bakal statik. Nah yang pertama kita bakal tes seketika fan-nya itu dua-duanya 50%. Ini silent banget, oke? Kalau 50%. Itu idle-nya CPU 44%. 44 derajat. Ya lumayan, nggak terlalu bagus sih sebenarnya. Untuk GPU idle 51, lumayan panas. Nah ketika dia full load, kita full loadnya itu sekitar 10 menit. CPU Z kita bisa lihat sekarang. Oke, dari hasilnya dilihat bahwa pada full load dia itu sebenarnya mentok di 75 derajat dan throttling sampai 3,08 GHz. Sedangkan GPU-nya itu di 87 derajat. Lumayan panas, tapi lumayan silent. Tapi emang panas sih. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya kita gas terus 100%. Ini dia hasilnya. Hasilnya bisa dilihat bahwa yang full throttle ketika kita full load dia itu jadinya masih kena throttling di 75 derajat CPU-nya dan 3,23 GHz, sedangkan GPU-nya 77 derajat Celcius. Ya masih panas, cuman udah lumayan sih. Ya sekian. Nah untuk yang update dari charger laptop akan video berikutnya. Mohon maaf menunggu yang cukup lama. Oke, sekian dari video ini. Oh iya, satu lagi. Kalau misalnya ada yang mau beli RAM DDR4 yang very low profile, bisa diklik linknya di mana? Di sini ya berarti. Ya sini. Atau ada link pasti ditulis di deskripsi sih. Buat kalau misalnya mau very low profile. Oke, sekian dari video ini. See you next time.